Pemirsa, pasangan Khofifah dan Emil Dardak akan mencoba peruntungan kedua menjabat pemimpin Jawa Timur. Akankah kali ini mereka kembali menang di Pilkada? Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Emil Dardak bakal calon wakil gubernur Jawa Timur. Halo, selamat malam Pak Emil. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Baik, Mas Emil, kalau misalnya diceritakan kembali nih, tadi kan sudah melakukan tes kesehatan, tadi seperti apa nih? Ya, tes kesehatan hari pertama adalah tes kesehatan fisik, eh, cukup komprehensif ya di Rumah Sakit Sutomo, dan kebetulan itu rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan dibandingkan 6 tahun yang lalu, kita melihat perubahan yang sangat signifikan di alat-alatnya dan teknologinya, sehingga asesmennya jauh lebih dalam gitu. Area-area yang bisa mereka diagnosis jauh lebih kompleks, lebih komprehensif. Gitu. Dan hari kedua adalah tes psikologi. Baik, tadi sudah tes kesehatan, lalu selanjutnya tes psikologi. Kemudian persiapan apa saja sih Mas ini untuk pasangan Khofifah dan Emil di Pilkada serentak 2024 ini? Apakah ada perbedaan nih dengan Pilkada sebelumnya? Sebagai petahana, tentunya kita telah berinteraksi dengan banyak sekali elemen, ya, elemen masyarakat, dan kami sangat bersyukur bahwa mereka justru secara proaktif memberikan dukungan moral yang luar biasa, dan tentunya kita akan bersapa dengan mereka, gitu. Kita membangun silaturahmi lagi untuk kemudian juga merancang lah kira-kira untuk 5 tahun ke depan apa harapan-harapan dan cita-cita kita bersama. Jadi ini proses yang dari akar rumput yang berjalan, tapi juga tentunya seluruh elemen yang mendukung. Terus terang ada 15 partai politik kali ini bersama kita, dan juga tokoh-tokoh yang bahkan di 2018 mungkin belum jodoh dengan kita, hari ini bersama dengan kita. Jadi ini ada base yang lebih luas yang kita harus melakukan manajemen waktu yang efektif untuk bisa bersapa dan bersinergi dengan beliau-beliau semuanya. Baik, Mas Emil, kalau misalnya kita lihat nih di Pilkada tahun ini, kira-kira tantangannya itu apa sih Mas? Tantangan di Pilkada tahun ini bagi kami atau Pilkada bagi siapapun kandidatnya? Bagi Mas Emil dan juga pasangan Khofifah Emil khususnya nih. Kami melihatnya lebih kepada peluang. Peluang kalau tidak diolah dengan baik tentu akan menjadi bumerang ya, kira-kira, bahwa sekarang tentunya kita harus relevan dengan hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat hari ini. Kita harus bisa menjawab isu yang aktual hari ini, juga tentu misalnya tahun 2018 semua tentang milenial. Hari ini it's about Gen Z, kan gitu kan. Nah inilah makanya kami bersyukur bahwa misalnya program unggulan, saya nggak boleh kampanye ya sekarang ya, tapi kita kan bicara mengenai analisa politik, bahwa tentunya memastikan bahwa Gen Z ini juga sudah diperhatikan oleh kita. Kenyataannya memang sudah dilakukan dalam 5 tahun terakhir, dan ini akan semakin diperkuat untuk 5 tahun ke depan. Jadi hari ini adalah eranya masih milenial, tapi sudah ada Gen Z. Gitu, Gen Z yang katakanlah 6 tahun yang lalu saat pilkada, mereka yang umurnya 11 hari ini 17, yang umurnya 12 18 ya, yang umurnya 20 dulu masih 14 tahun gitu. Jadi ini generasi Gen Z ini tentu menjadi pemilih pemula, dan juga yang dulunya pemilih pemula ini menjadi bagian dari segmen yang penting karena mereka masuk di pertengahan 20-an dan 30-an. Oke, Mas Emil, sebagai petahana nih sekarang, berarti kan nantinya juga pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Khofifah dan juga Mas Emil terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini. Bagaimana nih Mas Emil sebagai petahana menjawab pertanyaan seperti itu nantinya? Ya harus dijawab dengan komprehensif ya. Ada banyak sekali indikator yang memberikan optimisme dan semangat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Pemerintah provinsi ini sangat berbeda nature-nya dengan pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah pusat, gitu. Karena pemerintah provinsi ini menjadi jembatan antara pusat dengan kabupaten kota. Kelancaran program pemerintah pusat itu banyak mengandalkan juga peran dari pemerintah provinsi.
Nah, seperti kebijakan kawasan ekonomi khusus, pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana kementerian lembaga, dan lain sebagainya itu juga perlu peran dari provinsi. Nah, sebaliknya pemerintah kabupaten kota itu sangat mikro. Mereka bicara mengenai benar-benar hal-hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga seorang calon gubernur atau wakil gubernur, pengalaman kami 5 tahun, kami ada yang disebut sebagai kewenangan konkuren, ada kewenangan yang khusus di pemerintah provinsi, seperti pengelolaan SMA dan SMK, yang mana tentunya kita bersyukur bahwa tingkat diterimanya di dalam perguruan tinggi negeri tertinggi di Indonesia. Begitu pula indeks pembangunan manusia meningkat. Begitu pula juga dengan prestasi di kompetisi sains nasional. Nah, ini ada hanya beberapa dari sisi SDM. Belum lagi angka indikator makro seperti kemiskinan yang menyentuh sejarah single digit ya. Dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar juga dari penurunan kemiskinan nasional gitu. Jadi jangan dilihat berapa angkanya hari ini dibandingkan, tapi lihat progresnya, lihat pergerakannya. Nah, ini hanya segelintir dari tentunya interaksi harian yang kami harapkan bisa berlangsung untuk mewujudkan proses pemilu kada yang atau pilkada yang produktif, yang substantif. Baik, Mas Emil, tadi kan juga sempat disinggung nih soal Gen Z atau pemilih pemula. Gimana nih tantangannya untuk menjaring Gen Z nih sekarang? Ya, saya hidup dengan seorang yang borderline Gen Z karena istri saya kelahiran 94 itu sudah mepet sekali dengan Gen Z. Jadi saya bekerja setiap harinya, tim di sekeliling saya ini Gen Z semua mayoritas. Jadi ada perbedaan tapi tidak juga kemudian membuat mereka benar-benar terdiskoneksi lah gitu ya. Dengan ini kan ada momok-momok yang muncul tentang Gen Z yang menurut saya jangan dilihat sebagai hal yang negatif, tapi kita harus melihat Gen Z sebagai generasi yang melek teknologi, yang memiliki fokus kepada outcome, kepada output. Jadi sedangkan fokus kepada proses, kepada prosedur itu Gen Z kurang tertarik gitu. Nah, ini pendekatan seperti ini alhamdulillah sudah kita terapkan di berbagai program-program yang berorientasi kepemudaan di Jawa Timur. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian memulai dari nol bagi Pemprov Jawa Timur maupun bagi kami sebagai petahana untuk berinteraksi dengan Gen Z. Karena yaitu tadi bahwa program kami yang berorientasi kepada pada saat menjabat maksudnya ini ada sangat berkaitan erat gitu. Kita ingat pada saat COVID-19 bahkan kami bekerja sama dengan anak-anak muda yang jago ngulik ya. Mereka jago ngulik dan belum ada wadah untuk artificial intelligence berbasis visual. Dan kita bekerja sama dengan mereka mengembangkan deteksi masker dan social distancing atau physical distancing di lokasi-lokasi pasar misalnya. Nah, ini hanya segelintir 3D printing dikembangkan di Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah bersama dengan Mbak Arumi sebagai ketuanya untuk mewadahi pendekatan baru yang lebih modern di dalam membina kerajinan daerah. Jadi sebenarnya program Bernafaskan Gen Z sudah jalan, bukan dari nol, dan ini akan menjadi cerita yang menarik bagi mereka yang ingin tahu lebih dalam. Karena bagi kami pemilu ini juga adalah menceritakan peristiwa di balik layar. Dari segala hal yang kita dapatkan, kita rasakan dalam pembangunan Jawa Timur. Karena cerita-cerita di balik layar ini penting, tidak semua tercapture di media sosial atau media massa yang sebenarnya juga akan menjadi sangat substantif, produktif bagi para pemilih untuk bisa mengenal lebih dalam siapa pemimpinnya. Jadi ini harapan kita dan kami optimis bahwa masyarakat Jawa Timur juga punya ketertarikan untuk mengenal lebih dalam lagi. Baik, Mas Emil, kalau misalnya di tahun ini atau Pilkada Serentak 2024 ini kan 3 calon gubernur atau bakal calon gubernurnya sendiri ini perempuan semua. Menurut Mas Emil ini unik seperti apa sih nih, Mas? Ya, kita bersyukur bagi kami siapapun yang ingin maju, insya Allah dilandasi niat baik, orang-orang baik. Dan sebagai petahana tentunya kami bukan memfokuskan diri kepada kami yang baik lawan buruk, bukan begitu. Semua orang-orang baik, tetapi insya Allah sebagai petahana kami melakukan tentunya sebuah ikhtiar untuk mendapatkan restu dari masyarakat
yang mana sebenarnya langkah awal kami untuk kembali maju ini juga dilandasi oleh dorongan dan semangat yang diberikan oleh segenap elemen masyarakat kepada kami begitu. Jadi kalau dikatakan ini para Sri Kandi, saya juga merasa bangga gitu karena artinya bahwa memang Indonesia telah menjadi negara yang tentunya memberi ruang yang seluas-luasnya dan melakukan kaderisasi yang sebaik-baiknya kepada pemimpin-pemimpin perempuan. Baik, Mas Emil, kalau misalnya kita beralih ke sebelumnya nih, awalnya ini kan Jatim ini diprediksi hanya ada 2 pasangan, yaitu petahana Hovifah dan Anda, serta Bu Risma dan juga Gus Hans. Tapi ternyata ada 1 pasangan lagi, yaitu Bu Luluk dan Lukmanul. Bagaimana Anda melihat hal ini dan juga apakah persaingan ini akan semakin berwarna atau makin sulit nih menurut Mas Emil? Kami senantiasa tidak pernah merasa overconfident. Itu kami tahu bahwa kami harus berikhtiar. Ikhtiar ini kami jalankan semaksimal mungkin sebagai wujud komitmen kami kepada masyarakat Jawa Timur. Bahwa kami ingin menyapa seluas-luasnya dan sebaik-baiknya agar masyarakat Jawa Timur bisa lebih mengenal lagi pemimpin yang memang selama ini sudah mengabdi kepada masyarakat Jawa Timur 5 tahun terakhir. Bahwasanya kemudian kami dihadapkan dengan 1 atau 2 peserta lainnya tentunya tidak merubah semangat tadi. Tapi memang tentunya ini lebih cocok ditanyakan kepada pengamat bahwasanya kalau diasumsikan dulu hanya 2 calon karena ada keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsentrasikan segala keinginan untuk tidak bersama petahana, ternyata banyak sekali aspirasi-aspirasi yang relatif variatif ya terhadap calon-calon. Artinya maju ini bukan masalah petahana versus yang lain, enggak. Ini adalah kesempatan bagi setiap tokoh masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses pemilu kada. Jadi ini adalah proses yang jangan sampai kemudian menjadi panas berlebihan. Hangat-hangat itu wajar, tapi kalau terlalu panas sampai memecah belah masyarakat tidak perlulah. Karena sekali lagi ini adalah sebuah proses yang lumrah bagi siapapun yang ingin mengabdi untuk masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mas Emil atas waktunya sudah meluangkan berbincang sedikit bersama kami di iNews Prime. Selamat bertugas kembali dan juga sukses selalu di Pilkada Serentak 2024 kali ini Mas Emil.